Langkah awal pada proses pembuatan odol ini adalah dengan pemerasan parutan singkong. Tujuan dari pemerasan parutan singkong ini adalah untuk membuang rasa pahit yang terdapat atau yang terkandung di dalam air singkong ini. Oleh karena itu, adonan nantinya tidak akan berasa pahit ketika air dari parutan singkong ini dibuang. Selain itu, pemerasan air singkong ini bertujuan untuk membuang racun atau racun HCN yang terkandung di dalam air parutan singkong ini. Setelah proses pemerasan air singkong selesai, ampas singkong akan dikumpulkan dalam sebuah wadah yang nantinya akan diberikan bumbu-bumbu di dalamnya. Kemudian kelapa yang telah dibuang airnya di sini akan dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Penghalusan kelapa dengan menggunakan blender ini bertujuan agar adonan lebih cepat untuk dibuat. Setelah semua adonan telah siap, langkah selanjutnya adalah peracikan bumbu-bumbunya. Bumbu untuk membuat adonan odol ini diantaranya ada merica dan garam. Setelah merica dan garam dihaluskan, di sini ditambahkan dengan beberapa siung bawang putih. Kelapa yang telah dihaluskan kemudian ditambahkan ke dalam adonan singkong. Penambahan santan pada adonan singkong ini bertujuan agar adonan atau makanan yang dihasilkan nantinya menjadi lebih gurih atau lebih empuk.
Setelah penambahan santan pada adonan singkong, langkah selanjutnya adalah menambahkan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan pada adonan singkong sekitar sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, aduk bumbu dan juga adonan hingga merata. Kemudian, gula jawa dipotong menjadi beberapa bagian. Pemotongan gula jawa ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, karena gula jawa ini nantinya akan dibuat menjadi isian dari ondol. Setelah semua adonan dan juga bumbunya tercampur rata, maka langkah yang selanjutnya adalah adonan dibentuk bulat-bulat dan nantinya gula jawa akan dimasukkan ke dalam tengah-tengah adonan tersebut dan kembali ditutup membentuk bulatan. Pada proses penggorengan ondol ini, ondol harus lebih sering dibalik karena dengan tujuan agar kematangan ondol yang lebih merata. Kemudian setelah ondol berwarna kuning keemasan ataupun coklat keemasan, itu artinya ondol telah mencapai titik kematangan. Odol yang telah matang nantinya akan ditusuk dengan menggunakan tusuk sate. Satu tusuk sate di sini berisi 5
bulatan ondol. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi proses pembuatan ondol. Berapa lama Ibu membuat makanan tradisional berupa ondol ini? Udah sewaktu 2015. Ya, jadi Ibu sering menerima pesanan ondol ataupun makanan khas lainnya seperti itu Bu? Iya, menerima. Ya, selain ondol, Ibu bikin apa aja? Bikin kue-kue, terus makanan goreng-goreng lah. Oh, ya. Pada proses pembuatannya dikasih pengawet atau tidak Bu? Tidak. Tidak. Dan untuk mencegah makan itu cepat basi, itu ada tambahan bahan apanya atau tidak Bu? Enggak ada. Nggak ada, berarti alami ya Bu? Alami. Paling tadi ada tambahan santan untuk agar ondolnya lebih Empuk. gurih, renyah. Ya. Untuk penjualannya, berarti ini dikasih lidi, Iya. ya tusuk Ya. sate. Jadi setiap ondolnya ini ada 5 ondol dalam satu tusuk. Iya. Ini dijual berapa Bu? 1.000. 1.000. Yang satu tusuk. Untuk pengepakannya nanti dikasih plastik seperti Bu. Untuk dijualnya dikasih plastik. Iya. Kalau nggak langsung dimakan. Oh ya. Jadi nanti ketika mau dijual, ini yang sudah ditusuk sama tusuk lidi itu dimasukkan ke dalam plastik Bu. Iya, iya. Ini. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Semoga dagangan Ibu laris manis, semakin berkembang. Terima kasih Bu.